kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Lapar? Iya, nanti istirahat ya, beli makan. Iya, uangnya Ibu. Ya, kita sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, Bu. Kalau ibu bilang mana semangatmu, kalian bilang ini semangatku, gitu ya. Iya, Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Oh ya, sama ada tambahan. Kalau ibu bilang 1 kali tepuk semangat se, 2 kali tepuk semangat sama, 3 kali tepuk semangat semangat hore, semangat hore, gitu ya? Nanti kalau nggak ingat sama Bu Guru ya. Bareng ya, Ibu. Iya, kita bareng-bareng. Kita coba ya. Iya, Ibu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. 1 kali tepuk semangat se, 2 kali tepuk semangat sama, 3 kali tepuk semangat. Ulang ya, ulang. Salah teman-teman. Lupa. Ya, jadi kalau ibu bilang 1 kali tepuk semangat se, 2 kali tepuk semangat sama, 3 kali tepuk semangat semangat hore. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita coba. 1 kali semangat tepuk 2 kali semangat 3 kali semangat 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 hore. Ya gitu teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Sela. Bisa dipimpin doa ya Mbak Sela? Oke, Ibu. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa secara bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Baik, jadi hari ini kita belajar apa nih? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Ibu. Itu, Ibu. Main air, main pasir, Ibu. Main batu. Iya, main air, main pasir. Jadi kita belajar tentang proses penjernihan air sederhana. Ada yang tahu nggak apa itu proses penjernihan air sederhana? Biar bersih aja airnya. Airnya bersih? Iya, benar. Iya, benar. Jadi air yang tercemar itu bisa dibersihkan teman-teman melalui proses penjernihan air sederhana. Nah, jadi penjernihan air sederhana merupakan proses untuk mengurangi kotoran dan zat berbahaya dengan menggunakan alat dan bahan yang dapat ditemukan di sekitar kita, sehingga air tersebut itu bisa menjadi lebih bersih dan dapat dimanfaatkan kembali. Berarti bisa diminum berarti, Ibu. Iya, bisa diminum, tapi harus dimasak dulu. Iya, benar, dimasak dulu. Air mentah. Enggak. Iya. Nah, jadi kan minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai pencemaran air ya. Nah, jadi air yang sudah tercemar itu masih bisa dimanfaatkan kembali, bisa diminum kembali, diminum. Nah, itu tapi harus melalui proses penjernihan air. Dan juga kalau sudah melalui proses penjernihan air itu harus dimasak terlebih dahulu biar kuman-kuman di dalam air itu mati, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang diperlukan dalam penjernihan air. Nah, alatnya ada apa aja? Bisa dibaca. Ayo, siapa yang mau baca ini? Saya, Ibu. Ya, silakan dibaca deh ya. Alat dan bahan. Alat pertama ada botol bekas. Itu berapa? 100.000. 1.000.
Iya, betul. Jadi alatnya ini menggunakan botol bekas 1500 ml yang besar, yang kayak gini, teman-teman. Nah, ini kan, botolnya ini airnya itu disisihkan dulu. Besok kalian membawa alat dan bahan ini, teman-teman, buat praktek proses penjernihan air. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam penjernihan air ini awalnya itu siapa yang mau baca? Aku, Ibu. Ya, Cica, silakan dibaca langkah-langkahnya. Langkah-langkah penjernihan air yang pertama itu potong botol plastik menjadi 2 bagian menggunakan cutter. Ya. Kedua, susun bahan dari bawah ke atas, yaitu kapas, arang, pasir, dan kerikil. Ya. Yang ketiga, tuangkan air kotor ke bagian atas botol. Yang Yang keempat, terakhir itu amati perubahan air yang keluar di bagian bawah. iya, jadi langkah yang pertama yaitu Kita mau praktek ya, Ibu. iya, nanti kita praktek, kita percobaan nanti ya. Nah, ini Ibu udah bawa airnya. Nah, jadi langkah yang pertama yaitu potong botolnya menjadi 2 menggunakan cutter. Seperti ini ya, teman-teman, potongnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, lalu nanti itu disusun, teman-teman. Disusun dari bawah. Bawah ini isinya apa? Kapas. Lalu di atas kapas apa? Lalu habis itu? Pasir. Habis pasir? Kerikil. Ya, terus habis disusun itu nanti kalian tuangkan air kotor. Ini air kotornya kayak gini. Nanti kalian tuang ya, nanti praktek bareng-bareng sama Ibu. Nah, terus kalau udah dituang, kalian nanti amati air yang keluar dari bawah sini. Nah, jangan lupa nanti bagian bawahnya ini ditaruh di sini, teman-teman, kayak gini. Nah, nanti kalian amati air yang keluar dari bawah sini itu warnanya lebih keruh atau lebih jernih, seperti itu ya. Itu, Bu, dipotong dari rumah apa di sini potongnya sama Ibu? Potongnya di sini ya, teman-teman, biar nanti hati-hati saat motongnya, biar nggak kena tangan, kayak gitu. Pasirnya pasir apa, Ibu? Pasirnya terserah pasir apa, teman-teman, pokoknya pasir ya. Boleh pasir. Kalau nggak punya kerikil, minta kerikilnya teman nggak boleh. Gak boleh bawa sendiri, Dea. Ambil di tempat tetanggaku, Dea. Iya, tempat tetangga. Air apa, Bu? Air kotor. Ini air kotor. Ini air yang tercampur pasir, iya, tercampur tanah, air kotor. Habis hujan ya. Iya, bener. Nanti ini tuh bakal lebih bersih, teman-teman, jadi bersih. Nah, terus selanjutnya, Kapan prakteknya? Mau praktek. ya bentar ya, habis ini kita ke tahapan proses penjernihan air dulu. Nah, tadi air yang kotor itu kan dituangkan dari bagian atas penyaring ya. Nah, terus dia akan melewati bagian kerikil, teman-teman. Nah, fungsi kerikil ini yaitu untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar. Ayo, kayak apa contohnya? Pasir, kerikil, daun, terus sampah-sampah gitu, plastik, iya. Terus selanjutnya air tersebut akan melewati bagian pasir. Nah, fungsi pasir ini untuk menyaring kotoran yang lebih kecil. Kayak apa? Ayo. lumut kecil-kecil kan bisa. Iya, bisa lumut. Pasir juga bisa disaring oleh pasir. Terus kemudian dia akan melewati arang. Nah, fungsi arang ini yaitu untuk menyerap bau, warna, dan zat berbahaya, teman-teman. Nah,
Iya bisa, dia itu ini kan dari kayu teman-teman, arang itu dibakar kayak gitu. Nah itu bisa untuk menyerap bau, warna, dan zat-zat berbahaya dalam air tersebut, air yang tercemar, air yang kotor kayak gitu. Nanti kan bau arang kan. Iya, itu kan arangnya hitam. Iya, nanti airnya hitam. Enggak hitam, nanti kita coba ya. Nah, yang terakhir yaitu melewati kapas. Nah, kapas ini tuh berfungsi menyaring kotoran-kotoran yang sangat halus, kayak debu-debu gitu yang dalam air gitu. Dia akan tersaring oleh kapas. Nah, selanjutnya yaitu air yang keluar itu jadi lebih jernih dari sebelumnya teman-teman. Kalau ini kan airnya keruh, kotor. Nah, nanti setelah melewati tahapan proses penjernihan air, dia akan menjadi lebih bersih. Seperti itu. Nah, selanjutnya siapa yang mau praktek sama ibu nih? Dua orang deh, 2 orang. Ya, ayo boleh maju. Loh, kemana sepatunya? Oh, bawa. Jangan diulangin ya, besok harus pakai sepatu. Habis hujan tadi Bu banjir. Oh, banjir. Iya, kasihan rumahnya kebanjiran. Kamu mana sini tak bawa Ini dibawa. Apa dulu? Tahap pertama tadi. Ya, dimasukkan. Lihat yang tadi. Oh, dia nggak mendengarkan ya. Ini kapasnya berapa, Bu? Kapasnya kira-kira berapa? Ayo. 3, 5, 4. Coba aja dulu. Iya, ayo dicoba dulu. Dilepas dong. Oh ya, permisi ya Ibu. Iya, sini. Maaf ya. Enggak diserabut-serabutin dulu Ibu. Nggak usah gitu aja, nggak apa-apa. Lagi. Segini cukup tak Ibu? Tambah dikit atau lagi? Tambah dikit. Tengahnya. Iya, tengahnya. Nah, pintar. Nah, selanjutnya apa? Habis kapas. Arang Ibu. Ya, Anasya, ayo arangnya. Bu, nanti tangan Enggak hitam. kamu terlalu. Tangannya itu enggak. Enggak. Arangnya berapa, Bu? Besok minta arangnya boleh dari Iya. bikin ini. Iya, nanti kamu buat bakar-bakar. Segimana Ibu? Iya, lagi. Udah, Bu. udah. Bentar. Dikit lagi nggak sih Ibu? Iya, boleh. Di pinggirnya itu loh. Nggak bisa, tanganku kok besar. Iya, diratain ya teman-teman. Sudah. Sudah. Udah. Terus habis arang apa? Pasir, Ibu. Iya, pasir. Sini. Sini. Nah, pasir. Iya. Gantian. Mau gantian. Padahal aku mau main pasir. Iya. Emang ada cacingnya? Aku ada banyak. Iya. Kamu jangan jatuh. Pelan-pelan. Oh iya, Ibu. Sudah tak Ibu? Yap. Ya, Apa dikit lagi? kurang-kurang ini yang sebelah sini. Yang sebelah kanan. Nah, Udah. udah. Nah, selanjutnya tahapannya apa, teman-teman? Kerikil. Iya, kerikil. Selanjutnya yaitu kerikil.
Ye. Itu yang pinggir. Iya sebentar sabar. Pelan-pelan. Sama gitu Bu. Kayak nggak mau gantian anaknya. Oh gitu, Nasya. Yang sabar ya, Nasya. Ini belum. Ya nggak aku ya. Sudah Ibu. Udah. Nah, selanjutnya bentar. Nah, taruh sini. Nah, terus apa langkah selanjutnya? Tuang air. Iya, ini coba pegang. Kamu tuang airnya. Iya, kamu tuang airnya. Tuang. Nanti kalau aku jatuh semua kotor lantainya kamu mau. Kita lihat ya, teman-teman. Apa? Ya numpain kamu. Ya makanya aku tahu. Sudah nggak sih Ibu nanti? Belum keluar airnya. Sudah sebenarnya kan netes dulu. Ya. Keluar. Iya bisa. Kayaknya kapasnya kurang Ibu tadi. Loh, tapi kan dia kan lebih bersih dari Oh, iya. sebelumnya. Dia itu ini berapa kali gitu. Iya bener. Jadi nggak cuma satu kali teman-teman penyaringannya. Penyaringan nasi ya Ibu ya. Iya bener. Jadi perlu beberapa kali penyaringannya teman-teman kayak gitu. Coba deh ya minum itu. Loh nggak boleh kan? Kan tadi kan ibu. Iya. Nggak boleh. Ini juga masih kotor teman-teman. Perlu beberapa kali penyaringan. Ya udah. Sudah Bu. Aku boleh duduk. Iya boleh. Kasih Bu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan. Coba kalian jawab pertanyaan ini, tapi maju ke depan ya teman-teman. Maju ke depan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa itu proses penjernihan air. Siapa yang tahu? Bisa maju ke depan. Ayo, siapa? Tadi Bita loh, nggak dengerin. Wah, Bita gak dengerin. Iya, Bita maju ke depan, ayo. Kamu bisa jelasin dan bisa ngerti apa itu penjernihan air. Ayo maju. Tapi aku nggak bisa lengkap, nggak apa-apa ta Ibu. Iya, nggak apa-apa. Intinya aja apa yang Di sini, menurut kamu. Ibu. Maju. Ini Mbak Vita. Iya, biar teman-temannya tahu. Jadi yang aku tahu proses penjernihan air itu proses membersihkan air. Iya. Yang kotor kayak gini Jadi yang bersih. Iya, betul. Jadi proses penjernihan air sederhana itu menggunakan proses untuk menjernihkan air dan bahan-bahan dari bahan-bahan yang sederhana seperti itu yang mudah ditemukan di sekitar kita. Nah, udah boleh duduk. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan alat dan bahan untuk membuat penjernihan air sederhana. Siapa yang tahu? Aku duluan. Ya, Cica deh, Cica maju. Nanti kalau kurang bisa ditambahin teman-teman ya. Ya Ibu. Alatnya itu ada ini Bu. Ada botol plastik. Iya, botol. Terus apa aja? Sama cutter buat ini. Buat motong. Ya. Oh iya, botolnya yang besar. Ukuran berapa tadi Mbak Cica? 1.500 mili. Iya, botolnya dia ada isinya apa enggak? Nggak ada kan dibuat ini nanti. Iya, botolnya berarti botol Oh botol bekas. Iya. Terus apa itu?
bahan. Itu tadi ada kapas, Ya, ada pasir, ya, arang sama batu. iya bener nggak teman-teman? Bukan batu. Oh iya, kerikil. kerikil, bener, pinter Mbak Yasmin, tepuk tangan. Aku juga Ibu. Iya, boleh duduk. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan tahapan fungsi penyaringan dalam proses penjernihan air sederhana. Ayo, siapa yang tahu? Saya tahu Ibu, tapi sedikit lupa Ibu. Iya, nanti ditambahin sama teman-temannya ya kalau lupa. Nanti kamu tunjuk temanmu. Kayak gitu ya. Maju, maju. Dari ini ya Ibu. Iya. Kalau kerikil tadi kalau enggak salah itu buat menyaring kotoran yang besar Ibu. Iya, bener banget. Jadi kerikil kan berfungsi untuk menyaring kotoran yang besar. Kayak apa tadi teman-teman? Daun. Daun. Terus apa lagi? Lumut kan kecil tadi. Iya, tadi lumut kan kecil. Iya, terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu di pasir Ibu. Fungsinya menyaring kotoran yang lebih kecil dari yang di kerikil tadi. Iya, benar. Jadi fungsi pasir ini dia menyaring kotoran yang lebih kecil yang tidak tersaring oleh kerikil. Jadi nanti kalau kotoran yang tidak tersaring oleh kerikil, dia akan disaring oleh pasir, teman-teman, kayak gitu. Nah, terus apa? Arang Ibu. Ya, arang buat apa? Sedikit lupa Ibu, tapi tadi ada menghilangkan bau, Ya, menghilangkan bau. Terus apa lagi? warna, Ya, warna. terus zat tadi Zat apa? ya? Ayo, zat apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman, zat apa? Lupa Ibu. Kok zat beracun? Aku lupa Ibu. Lupa. Iya. Kita zat berbahaya, bener, zat berbahaya. Tepuk tangan buat kita. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tahap di kapas yang terakhir Ibu. Ya, Untuk fungsinya. menyaring kotoran yang lebih halus kayak debu-debunya gitu Ibu. Iya, benar. Tepuk tangan buat Sela. Terima kasih Ibu. Iya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaannya, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Pada nggak dengerin ya tadi? Belajar air. Iya. Iya, gimana caranya untuk dimanfaatkan kembali? Melalui proses apa? Melalui proses penyaringan. Ya, terus tahapannya apa aja? Tahapan pertama, ya. Apa tadi? Iya, kapas, arang, pasir, kerikil. Iya, benar. Terus habis itu fungsi dari kapas apa? Menyaring kotoran yang Debu. Ya, menyaring kotoran yang sangat kecil, yaitu debu-debu kayak gitu. Terus fungsi dari arang apa? Ayo. Bau, menghilangkan warna. Terus menghilangkan zat berbahaya. zat berbahaya. Terus kalau fungsi apa ya? Fungsi dari pasir. Menyaring kotoran
menyaring kotoran yang kecil. Kalau pasir, contohnya apa? Kalau pasir, menyaring pasir. Lumut. Iya. Ya, bisa. Lumut juga bisa ya, teman-teman. Terus kalau fungsi dari kerikil apa? Apa contohnya? Sampah, daun. Ya, benar banget teman-teman. Nah, jadi proses penjernihan air sederhana ini itu adalah proses untuk mengurangi sampah dan kotoran dan zat berbahaya dalam air dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti yang tadi. Nah, terus Berarti besok kita itu bawa alat sama bahannya, terus kita coba ya Ibu besok di sini. iya, besok kalian bawa alat dan bahan. Jangan lupa lah ya. Kalau kalian lupa nanti kalian diem aja liatin temennya. Nanti temennya praktek kalian pada diem aja. Apa? Ada cacingnya. Loh, nanti kan dia akan tersaring sama pasir, sama kapasnya juga. Aku ya bawa alat sama bahannya. Jangan diingetin. Iya, nanti saling mengingatkan ya teman-temannya. Ya, jadi air yang tercemar itu masih bisa untuk dimanfaatkan kembali dengan melalui proses penjernihan air sederhana. Gitu teman-teman. Baik, berhubung waktunya sudah selesai, Ibu tutup. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga nanti kalau seumpama kalian ada air keran di rumah kalian itu kotor, nanti kalian bisa menggunakan proses penjernihan air ini. Jadi bisa diterapkan. Kalau di rumahku keran airnya itu dikasih itu loh kos kaki. Dikasih kaos kaki. Habis bapaknya. Iya. Nah, iya, jangan pakai kaos kaki teman-teman. Nanti kalian bikin aja, bikin penjernihan air kayak gini. Kan ini kan sederhana banget ya, bahan-bahannya itu masih bisa ditemukan di sekitar kita kayak gitu. Loh, kenapa nggak boleh? Enggak, iya, ini kan belajar. Kamu nggak mau belajar? Ih. Oh iya udah. Iya, jadi ini tuh belajar teman-teman. Jadi bisa lah, gak apa-apa. Nanti bilang aja, nanti airnya jadi bersih Ibu, kayak gitu. Jadi kan ibunya nanti bolehin pasti. Kalau Mbak Cicanya cuma main-main aja, main-main pasir aja gitu ya jelas nggak boleh. Kan ini bermanfaat gitu kan, biar airnya itu lebih jernih kayak gitu. Baik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kalian udah pintar-pintar banget. Tetap semangat terus ya teman-teman. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang. Makasih Ibu. Iya, sama-sama.